integrasi teknologi komunikasi atau TIK sangat penting dalam kelas fisika. Kategori dari ICT ini, yang pertama sumber belajar. Aplikasinya ada software pendidikan, sumber didistribusikan melalui internet, dan sumber daya video. Organisasinya yaitu perangkat lunak dan teknologi alat penunjang bentang. Instruksionalnya ada mata kuliah, sistem manajemen kursus, komputer berbasis sistem pengujian. Komunikasinya ada sistem email, situs yang menawarkan pilihan komunikasi untuk langsung mengirim email dan bentuk komunikasi terstruktur. Selanjutnya ada sistem perangkat lunak untuk chatting berbasis teks. Selanjutnya itu ada aplikasi TIK di kelas fisika. Di sini kan kebanyakan guru fisika tidak bisa menjelaskan mekanisme dengan baik motor listrik atau generator untuk siswa karena kompleksitasnya. Ketika ditunjukkan dalam komputer melalui perangkat lunak, masalah kompleksitas akan lebih mudah dan belajar siswa menjadi meningkat. Selain menggunakan perangkat lunak, video sumber lain yang dapat digunakan untuk belajar fisika. Sim video adalah alat pembelajaran interaktif terintegrasi dengan Simrio yang berisi video ceramah, simulasi video, simulasi interaktif, review tugas, dan aplikasi di Nigeria. Ada masalah pasukan listrik karena di fisika banyak membutuhkan percobaan elektronik yang menggunakan listrik. Misalnya solder resistor dan komponen elektronik hampir lainnya dapat dilakukan dengan menunjukkan video elektronik di tempat kerja. Percobaan yang sulit untuk dilaksanakan di laboratorium fisika. Percobaan tersebut dapat disimulasikan. Misalnya yang pertama reaksi rantai dan peluruhan radioaktif nuklir. Itu kan di fisika tidak dapat dengan mudah dilakukan dalam situasi kelas. Ada fenomena yang tampak abstrak untuk siswa seperti fenomena optik, fenomena magnetik, dan mekanik. Beberapa dari fenomena ini tidak terlalu cepat dan bagi siswa untuk dipahami. Jadi simulasi komputer akan memperlambat kecepatannya. Yang ketiga, untuk gerakan molekul udara, interaksi dan tabrakan tidak dapat diajarkan dengan baik kecuali melalui simulasi komputer dan video. Yang keempat, ada beberapa topik teoritis dalam fisika yang sudah dipelajari di fisika seperti kerja transistor, induktor, transformator, yang animasi komputer dapat membantu untuk belajar secara efektif. Yang kelima itu Computer Assisted Intuition atau CAI. Itu alat-alat seperti spreadsheet dan pengolah kata yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Misalnya dalam gelombang ada grafik dan fungsi yang sulit untuk secara akurat digambarkan. Tapi ketika spreadsheet digunakan dapat menampilkan berbagai jenis grafik untuk siswa belajar. Yang keenam itu kegiatan belajar dapat dikomunikasikan melalui sistem. Guru bisa berada jauh dari sekolah dan berada dalam kontak dengan siswa dengan mengirimkan kegiatan belajar melalui email. Manfaat baik yang berasal dari ICT itu yang pertama konsep fisika, hukum dan teori yang dihafal oleh siswa dapat dengan mudah dilupakan oleh siswa. Dengan penggunaan bantuan ICT, mereka dengan mudah mempertahankan dalam memori untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, ICT mempromosikan kerja keras untuk siswa dan guru fisika. Ini membantu. Yang ketiga, membantu baik untuk siswa dan guru fisika untuk mendapatkan akses ke referensi fisika. Yang keempat itu tantangan untuk aplikasi TIK di sekolah-sekolah Nigeria. Itu yang pertama ada korupsi. Korupsi itu adalah masalah nomor 1 dari sistem pendidikan Nigeria. Terus yang kedua, pemerintah harusnya menyediakan peralatan
komputer, proyektor, perangkat lunak pendidikan, dan memastikan semua sekolah